asli. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, syukur sepenuh langit dan bumi. Kita sudah memasuki minggu-minggu pertama di bulan Zulhijjah. Di mana saudara-saudara kita yang berangkat ke Mekah pun sekarang sudah mulai terus. Dan kita juga sudah mendapat kabar kebahagiaan bahwasannya biasanya tanggal 9, 10 Zulhijjah itu posisi kita sudah di Sinarasa. Karena menakibnya dulu itu setiap tanggal 10 Hijriah. Kalau ada Idul Fitri, Idul Adha biasa tanggal 9. Posisi sudah di Abah. Sedangkan kita sudah misalnya puasa, ya, Tarwiyah dan Arafah. Maka kalau sudah posisi di sana, sedang puasa, maka kata Abah, Lebaran, Hari Raya. Jadi nggak puasa deh, gitu ya. Yang puasa pun buka, ulah sok ngalegeg. Tapi sekarang, Alhamdulillah, kebahagiaan untuk kita semuanya diturunkan maklumat untuk kita melaksanakan puasa sunnah, Tarwiyah dan Arafah, tanggal 8 dan 9. Karena manakibnya di pusat itu ya sekarang setiap tanggal 14 Hijriah. Maka, tapi kemarin banyak juga pertanyaan, gimana kalau yang udah mulai puasanya dari tanggal 1 Zulhijjah sudah terbiasa? Ya teruskan saja, gitu ya. Bahkan yang sudah biasa puasa sunnah Daud, sehari puasa seharian, teruskan saja, gitu ya. Tinggal nanti pas ya ikut maklumat, ikut aja. Jangan dipersulit, jangan diperdebatkan, nggak boleh. Ini tambah ikut saja, selamat. Ingin selamat, ikut saja. Gitu. Jadi semuanya sudah dipermudah, kebahagiaan yang kalian abadi. Satu lagi juga, gitu ya, maklumat, karena memang sudah diputuskan juga di sidang isbat bahwa Idul Adha jatuh kepada hari Jumat, maka dari Jumat itu tidak ada salat Jumat. Karena tidak ada sholat besar di hari yang sama. Masya Allah, ini kebahagiaan. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sebelum masuk ke dalam tabaruk kita Fadhailus Syuhur, saya sedikit ingin menelaah bahwa manqobah di bulan Zulhijjah ini yang perlu kita tekankan adalah ini adalah manqobah akhlak daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini di manqobah ini akhlak daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada selesai. Pasti ujung-ujungnya merujuk dan mencontoh kepada akhlak baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentang apa? Akhlak apa? Tentang berkata benar, berkata jujur. Kita ikut dengan guru agung, belajar zikir, maka secara otomatis setelah ditalkin zikir, kita belajar zikir, mengamankan, melestarikan dari ajaran guru agung kita, maka otomatis lisan ini jadi punya rem. Saya sering juga menyampaikan. Bedanya lisan orang yang belum ditalkin dengan yang sudah ditalkin salah satunya ini. Kalau lisan orang yang belum ditalkin, dia sembrono. Ngomong apapun, ya monggo. Sena udele dewe, silakan. Tapi setelah ditalkin, lalu dia mengamankan, melestarikan ajaran dari guru agung, lisannya punya kontrol, punya filter. Karena kenapa? Ketika dia mau mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, mau bohong, itu sudah nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang mengikat lisannya dengan apa? Dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Nah ada lagi nih. Ternyata orang soleh, orang rajin manakiban, rajin zikir pun masih diriadohkan lisannya. Apa? Diriadohkan teh. Dia berucap seolah-olah benar tapi salah. Bahkan ada masih ada di antara kita yang kadang mengatasnamakan guru agung, mengatasnamakan abah, tapi sesungguhnya Abah tidak menyampaikan itu. Ini pun pesan untuk saya, untuk para wakil talqin semuanya. Kalau bangsa Abah mengatakan, Abah tidak akan turun dari mimbar, dari panggung, dari manapun itu, kecuali yang disampaikan semuanya tentang Abah Anom.
Maka kita semuanya murid-muridnya, termasuk para wakil talqin, para mubalik, ini harus jadi pegangan. Tidak akan keluar, tidak akan turun dari panggung, dari mimbar, kecuali yang disampaikan semuanya tentang pengersa apa? Awas. Tapi hati-hati. Kalau di bulan ini ada setelah huruf zalnya di bulan Zulhijjah, kalau zal di bulan ini ada zikrullah, ini alatnya untuk kita. Wow, ada huruf wawu, yang kedua itu waro. Waro itu apa? Berhati-hati, api, gitu ya. Dalam apa? Dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam apapun harus api. Karena lisannya sudah terjaga, hati-hati. Jangan sampai ada mengatasnamakan guru agung, sedangkan guru agung tidak pernah menyampaikan ini. Banyaklah contoh-contoh yang sudah beredar terjadi misalnya. Ada wakil talqin misalnya mencontohkan kalau Abah itu begini, gini, 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 gini. Pas terkonfirmasi ternyata Abah tidak melakukan itu. Hanya ada yang langsung ditegur langsung oleh Bang Saud, hari itu juga langsung ditelepon langsung. Abah tidak melakukan itu. Klarifikasi kembali gitu kepada jamaah, kepada ikhwan semuanya. Nah, makanya ini mah pelajaran untuk saya lah, untuk saya pribadi, ketika menyampaikan misalnya Abah menyampaikan ini, suruh ini, gini, 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 gini. Lalu tiba-tiba misalnya ada yang tidak berkenan atau belum belum tahu. Lalu dia, kapan Abah menyampaikan itu? Saya itu berani gini. Ya sudah, semua sabda guru agung itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau memang belum berkenan, belum percaya, ayo sama-sama kita klarifikasi. Saya itu berani begitu. Sama-sama kita tabayun, kita klarifikasi, kita langsung datang ke pengusaha Abah. Atau Robito saja ke pengusaha Abah dan yakin entah jalannya Pak, jalannya apa itu pasti akan langsung diberi pencerahan. Kalau itu memang betul-betul dari pengusaha Abah. Gitu ya. Jadi banyak hal. Apalagi yang mohon maaf yang sudah sering suhbah ke Abah. Kadang ada sesuatu yang belum disampaikan, belum dimaklumatkan, tapi Abah sudah menyampaikan kepada kita. Kalau perkara itu memang sudah boleh disebarkan, misal kata Abah, sebarkan, omongin, di MOI, di mana, saya akan omongkan. Tapi kalau kata Abah, jangan dulu. Enggak itu pun enggak disampaikan. Walaupun Abah belum menyampaikan, misalnya di panggung besar, di mana di mana belum. Gitu. Jadi, ini pembelajaran untuk kita, untuk menjaga lisan kita. Supaya makin waro, makin hati-hati, makin api. Orang yang sudah ditalkin itu, sudah bersama dengan kalimat La ilaha illallah, lisannya akan makin terjaga. Hati-hati kalau berbicara. Gitu ya. Hati-hati kalau berbicara. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jangan sampai membuat hati orang menangis, terluka, dan sebagainya. Apalagi lisan ini jadi sering berbohong, sering berkata dusta, gitu ya. Karena kita mah sudah diajarkan bohong itu ada satu kali kita berbohong, maka rahmat Allah akan terlepas dari kita. Kita sudah dilatih dengan kalimat mulia la ilaha illallah. Maka kalau masih bohong, berarti kalau kata Abah Jakarta menyampaikan masih bohong, ya udah berarti zikirnya memang masih kurang, masih sempat gosip, masih sempat ngegibah, masih sempat ngomongin orang. Oh, berarti zikirnya masih kurang. Kok masih sempat? Kalau sudah tidak sempat berbohong, sudah tidak sempat ngegosip, ngegibah, ngejelek-jelekin orang, berarti apa? Memang lisannya sudah sibuk dengan zikir. Saya sering menyampaikan, kenapa lisan ini jadi senang ngomongin orang, jadi senang ngegibah, senang ini, karena lisannya nganggur. Kalau orang yang lisannya nggak ada kerjaan, yang nganggur, ya gitu kerjaannya. Jadi nyari-nyari celah untuk menjelek-jelekan orang lain, untuk berbohong, untuk tidak berhati-hati, tidak remnya, tidak pakem, tidak waro nantinya, tidak hati. Tapi ketika orang yang sudah zikirnya banyak terus, gitu, ya, terpantau. Gimana yang di dalam? Zikir hobi. Kata Abah, zikir jahat saja biar banyak, terus biar banyak, biar banyak, biar banyak. Nanti yang di dalam akan mengikuti. Yang di dalam pun akan jadi makin tajam. Sama. Jadi nggak akan ada julid, nggak akan ada geremet dalam hatinya. Penyakit-penyakit hati nggak akan nempel. Kenapa?
Ya sama. Karena makin tajam, makin seket kalau kata orang Sunda. Makin cakep. Zikir yang di luar, zikir jahat itu pun sama. So, walaupun kita baca setiap badas sholat, gitu ya, hanya baca. Di luar situ, kalau zikir setiap badas sholatnya terus makin banyak di atas rata-rata, setiap habis sholat sunnah pun kita baca di atas rata-rata, maka ketika tidak terucap, sedang kerja, tidak terucap, bisa zikir jahatnya tidak terucap. No. Tapi yang di dalamnya jadi makin aktif, yang di dalamnya makin tajam, yang di dalamnya makin apa namanya, makin mantap saja gitu. Dan terasa tidak terasa itu yang mohon maaf gitu ya, yang dialami oleh saya, oleh kita semuanya yang sudah berusaha dikit. Karena kata Abah ya gitu, dikit makin banyak sampai kau lupa akan segala keinginanmu, maka jangankan yang kau inginkan, yang belum kau inginkan pun sudah aku siapkan. Tinggal kembali lagi kepada kita. Kita sudah dikasih alatnya. Makanya di bulan ini, kalau bulan kemarin kita belajar zalnya itu di bulan Zulqa'dah itu zauk, belajar ilmu tentang rasa. Apa alatnya? Ya ini zikrullah di bulan ini. Di bulan Zulhijjah itu zalnya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Mana karomah terbesar kata Abah yang diberikan oleh guru musyrik? Ya ini zikir. Karomah nih, kenikmatan yang luar biasa itu apa? Nikmat zikir. Orang-orang baru ngomong, mudah-mudahan hati kita bisa tenang dengan banyak berzikir. Baru mudah-mudahan kita mah sudah dikasih alatnya, kita mah sudah dibersamai, kita mah sudah dibimbing oleh guru agung untuk benar-benar zikir yang sesungguhnya. Maka nikmat yang terbesar, karomah yang terbesar dari guru agung adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Maka lisan kita sudah terbimbingkan. Lisan yang berzikir, hati yang terus berzikir, maka otomatis mata, telinga, hidung, kaki, tangan semuanya pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang mana? Zikir yang ditalkinkan oleh ahlu zikir, oleh bangsa. Maka syukur sepenuh langit dan bumi, kita semuanya tidak ada yang kebetulan karena dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan syukur sepenuh langit dan bumi ketika kita terus mengamalkan zikir yang diajarkan oleh guru agung, maka yakinlah kebahagiaan demi kebahagiaan sudah kita raih. Tinggal mau atau tidaknya. Kalau kita mau hanya tiga saja, ya monggo kata Abah juga silahkan. Cuma nanti ya sudah, panennya jadi agak lambat. Gitu ya. Panennya jadi agak lambat. Tapi kalau kita terus pengen naik kelas, pengen cepat panen, ya berarti zikirnya harus lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Maka zikrullah dengan alat yang sudah dikasih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses talqin zikir, maka kita yakin salah satu bonusnya dari Allah akan menjadi hamba-hamba yang waro, yang berhati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bertingkah, hati-hati dalam melakukan apapun. Kenapa? Karena remnya yaitu dengan kalimat mulia la ilaha illallah, dan paling utama kita punya rem langsung yang menjadi CCTV kita kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Siapa? Yaitu guru agung kita, pengersa Abah Awas. Kalau kita yakin gitu ya, kita yakin bahwasanya kita selalu diawasi oleh guru agung, maka semuanya akan jadi apa namanya, terfilter, akan semuanya akan jadi ada rem yang pakem. Kalau di dalam tarikh itu ada, saya memang ada waro dan wafa. Waro itu berhati-hati, apik sekali apa namanya, dalam berucap, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Kalau wafa, tidak pernah merasa disakiti oleh orang lain. Nah, karena sakit hati itu penyakit hati. Waro, wafa, gitu ya. Jadi ini sepasang. Ini Dr. Akbar Madani pernah menyampaikan itu juga gitu ya. Kalau udah membahas tentang waro, pasangannya wafa. Makanya Guru Agung Syekh Ahmad Sahibul Wafa gitu ya. Jadi hamba yang tidak pernah merasa tersakiti. Sudah banyak yang menyakiti, banyak yang menghina, mencela, tidak pernah merasa tersakiti. Enjoy saja, senang saja. EGP, emang gue pikir waktunya zikir-zikir saja. Kalau saya dengar dari pengusaha Abah,
Jangan pernah sibuk menjaga nama baik, sibuk saja menjaga amal baik. Jadi tidak pernah merasa tersakiti, tidak pernah merasa tersinggung, baperan, baru kesinggung sedikit. Kalau aja ngerasa tersinggung, udah nggak mau menakiban lagi, nggak mau hadir lagi. Akhirnya apa? Tidak senang kepada ini, kepada ikhwan, milih-milih tempat manakiban, ya, dan sebagainya. Ini penyakit, bahaya. Kita sudah belajar zikir dengan guru agung, makin banyak zikirnya, maka kita harus menjadi hamba-hamba yang waro, gitu ya, yang berhati-hati, yang afik, dan kita pun menjadi hamba-hamba yang wafa, yang tidak pernah merasa tersakiti, karena kita benar-benar dijaga, dibimbing oleh guru agung. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, keluarga, dan untuk kita semuanya. Terus banyakkan zikir kita, zikirnya makin banyak harus di atas rata-rata. Karena makin banyak keinginan, kemauan kita, masih banyak, kita masih di makom itu, gitu ya. Maka zikirnya harus makin banyak di atas rata-rata, sehingga kita akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, kebahagiaan yang kekal dan hakiki. Terima kasih Bunda Haya, Bunda Saya, Profesor Priyatna, terima kasih para wakil talkin yang sudah hadir, terima kasih pemakaman akhir, terima kasih ikhwan akhwat yang terus mengamalkan, melestarikan ajaran di Gadung kita. Semoga kita terus diistiqomahkan. Yang mau berangkat manakib terus serta manakib ke Tegal pun Allah berikan kemudahan, kelancaran, berkah segalanya semua selamanya. Karomatik Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wa hidayah wa ridwan wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.